Skandals 21, TV anti-Islam. Bukan tanpa pasal jika banyak sikap skeptis bermunculan pada umat Islam terhadap keberadaan salah satu stasiun televisi ini yang merupakan milik Taipan kelahiran Aceh, yang juga adalah seorang Muslim. Kecurigaan merebak ketika pada salah satu programnya tanggal 5 September tahun 2012 lalu, di salah satu segmen ditampilkan tayangan grafis yang menunjukkan bahwa kegiatan Rohis di masjid-masjid sekolah merupakan salah satu akar munculnya terorisme muda di Indonesia. Kontan saja protes meledak di mana-mana, tidak saja dari komunitas Rohis setanah air, namun reaksi keras pun bermunculan dari ormas-ormas Islam dan juga Majelis Ulama Indonesia. Rohis sebagai organisasi anak-anak muda pelajar dan mahasiswa Islam di lembaga-lembaga pendidikan, pada dasarnya merupakan sarana dakwah di lingkungan akademis sebagai penyeimbang carut-marut invasi budaya asing di kalangan anak muda. Maka wajar saja ketika stasiun televisi ini dengan sembarangan menyebutkan Rohis sebagai sarang teroris muda, maka lembaga penyiaran swasta pertama di Indonesia itu pun dihujat habis-habisan. Sengkarut pun berlanjut dengan pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Stasiun televisi ini buru-buru mengklarifikasi. Argumentasinya adalah bahwa pernyataan Rohis sebagai salah satu sumber teroris berasal dari hasil riset Profesor Bambang Pranowo, guru besar di UIN Jakarta yang menjadi narasumber dalam acara dialog tersebut. Kesalahan yang dilakukan tim redaksinya adalah tidak mencantumkan sumber tayangan grafis tersebut, sehingga muncul persepsi bahwa pihak stasiun televisi inilah yang mengambil kesimpulan terhadap pernyataan bahwa Rohis adalah sarang teroris. Alhasil, stasiun televisi ini pun hanya meminta maaf karena telah menimbulkan kesalahpahaman di situs miliknya. Meskipun banyak pihak mengharapkan permintaan maaf itu dipublikasikan secara lebih luas karena sudah menyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Benarkah ini hanya kesalahpahaman? Pernyataan dari Edi Effendi, seorang mantan reporter seolah menyangkalnya. Penulis terbaik editorial gelombang kedua yang pernah mendapatkan beasiswa menulis di Amerika Serikat ini bukan sembarangan melontarkan tuduhan serius terhadap bekas kantornya itu. Secara terbuka ia mengungkapkan adanya konspirasi anti-Islam di tubuh stasiun televisi tempat ia bekerja dulu. Bertahun-tahun bergelut dalam dunia editorial, Edi mengaku memahami betul permainan pemberitaan yang menyudutkan Islam yang dilakukan oleh bos-bos divisi pemberitaan. Tanpa tedeng aling-aling ia menunjuk hidung 4 orang penguasa meja redaksi yang kerap melakukan praktik sara dan menelikung serta mendistorsi pemberitaan mengenai Islam yang kebetulan pula kesemuanya non-Muslim. Apa yang dilakukannya, menurut Edi, bukan karena ia membenci umat agama lain di luar Islam, namun lebih karena ketidaksetujuannya pada konspirasi yang dilakukan para atasannya itu dengan memelintir pemberitaan mengenai aksi dan reaksi umat Islam. Contohnya, ketika umat Islam ramai-ramai berdemo di Kedutaan Amerika Serikat terkait film yang menghina Nabi Muhammad, salah satu bos meja redaksi tersebut justru mencap orang-orang yang berdemo itu tidak beradab dan bodoh. Menurut Edi, salah satu bos di redaksi dalam Twitternya pernah menuliskan bahwa umat Islam Indonesia tidak perlu membela umat Islam di Palestina yang dizalimi oleh kekuasaan Yahudi Israel. Sementara itu, jika terkait dengan berita-berita mengenai demonstrasi kelompok Islam, ada kecenderungan pihak stasiun televisi tersebut berupaya menggiring persepsi penonton untuk membenci gerakan tersebut dengan cap intoleran bahkan radikal. Inilah yang membuat Edi berang dalam Twitternya terhadap kelompok-kelompok LSM dan figur yang mengaku anti-sara, lebih tepatnya mungkin ditujukan terhadap aksi kelompok Islam, namun diam ketika praktik sara justru dilakukan oleh bukan kelompok Islam. Masalah rekrutmen yang bertendensi sara di tubuh stasiun televisi tersebut juga digugat oleh Edi. Dari mulai reporter hingga tim redaksi strategis diisi oleh orang-orang non-Muslim, bukan karena kemampuannya melainkan karena agamanya. Belak-belakan Edi kerap menyemprot atasan-atasannya atas diskriminasi ini. Apa kata sang owner?
Menurut Edi, sang pemilik tidak mengetahui kelakuan orang-orang kepercayaannya di tim editorial itu. Bahkan sang pemilik menurutnya juga tidak mengetahui bahwa perusahaan miliknya itu berulang kali dihujat, disomasi, hingga diadukan ke KPI. Bisa jadi karena sang owner lebih sibuk berpolitik. Persepsi bahwa stasiun televisi tersebut anti-Islam dan bertendensi pro-Yahudi cukup banyak tercecer jejaknya. Salah satunya di tayangan programnya, edisi Berdarah Yahudi, Bernapas Indonesia tanggal 14 Februari tahun 2013. Jika dilihat tayangan di awal-awal acara disuguhkan aksi-aksi massa beratribut Islam seperti dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Hizbut Tahrir Indonesia HTI, dan juga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI yang berdemonstrasi mengecam tindakan Israel disertai dengan aksi pembakaran bendera Bintang Daud. Kesan yang seolah ingin disuguhkan oleh tim redaksi dari tayangan, keras, itu adalah adanya tindakan intoleransi dan permusuhan yang dilakukan sekelompok umat Islam terhadap bangsa Yahudi. Sebaliknya, di tayangan-tayangan selanjutnya muncul pertanyaan-pertanyaan sejumlah tokoh Yahudi di Indonesia yang menekankan pentingnya menjalin kerjasama diplomatik antara Indonesia dengan Israel, sebuah hal yang masih diharamkan hingga hari ini, mengingat Israel tidak juga menghentikan penjajahan dan penyiksaannya terhadap umat Islam di Palestina. Entah mengapa, kesan yang tertangkap dalam tayangan tersebut, seolah-olah ingin membuka pikiran penonton bahwa, ayo dong, udahan musuhan sama Yahudi. Jejak lain terlihat di tayangan program lainnya di tahun 2012 lalu, di mana terkesan bahwa stasiun televisi tersebut menuduh bahwa Universitas Al-Iman di Yaman memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan menjadi sarang terorisme. Sontak saja, Persatuan Pelajar Indonesia PPI Yaman khususnya yang menjadi mahasiswa di Al-Iman melayangkan protes keras. Apalagi Al-Iman adalah lembaga pendidikan tinggi resmi yang terakreditasi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Yaman. Ulama-ulamanya termasuk sistem kurikulumnya sama sekali tidak mengajarkan tindakan terorisme atau bentuk-bentuk radikalisme Islam lainnya. Tidak hanya Edi yang buka suara mengenai adanya gejala anti-Islam di tubuh stasiun televisi tersebut. Jauh sebelumnya indikasi itu mulai tercium. Masih ingat Sandrina Malakiano, presenter cantik yang warawiri di sejumlah acara news dulu. Sepulangnya dari haji pada tahun 2006, Sandrina memutuskan berhijab. Stasiun televisi tersebut menghadangnya untuk bisa siaran dengan mengenakan hijab. Berbulan-bulan ia memperjuangkan haknya untuk bisa terus siaran tanpa harus menanggalkan hijabnya yang menjadi kewajiban setiap muslimah. Meskipun tidak ada larangan tertulis mengenai berhijab bagi seorang pembawa berita, namun bagi stasiun televisi tersebut, presenter berhijab hanya dapat muncul pada saat bulan Ramadan atau hari-hari besar agama Islam lainnya. Sandrina pada akhirnya menyerah memperjuangkan haknya. Ia memilih mengundurkan diri dari jabatan yang sudah menjadi hidupnya selama belasan tahun di dunia penyiaran dan sudah memberikan penghasilan yang tinggi baginya. Untuknya barangkali, takut akan dosa aurat lebih menggetarkan ketimbang takut kehilangan rupiah. Ada yang menarik dari pernyataan Sandrina, bahwa sebenarnya pimpinan stasiun televisi tersebut, yakni ownernya sudah menyetujui dirinya tetap bisa siaran dengan berhijab asal di luar studio, namun di tingkat pimpinan operasional, restu itu tak didapatkan. Jika ini benar, mungkinkah pimpinan operasional yang dimaksud Sandrina adalah 4 orang nama bos divisi pemberitaan yang dimaksudkan oleh Edi? Skandals 22, BLBI bagian 1, mengkambing hitamkan krisis ekonomi. Goro-goro skandal Senturi di tahun 2009 seolah menenggelamkan skandal yang 100 kali lipat lebih dahsyat dari riak konspirasi perbankan yang hanya 6,7 triliun rupiah itu. Generasi sekarang dengan sepele mengklaim, BLBI tak ada apa-apanya dibandingkan Senturi. Ya jelas saja gemanya tak sedahsyat Senturi,
Karena ketika itu media atau kritikus mana yang berani memberitakan dan menggugat kebijakan ekonomi yang diambil Presiden Soeharto? Mau disubversifkan, mau dipetruskan. Berbeda di era sekarang yang sebenarnya kebablasan juga, Anda bisa memaki SBY dan keluarganya tanpa harus takut pintu rumah Anda didobrak pria-pria cepak yang kemudian membungkus kepala Anda dengan karung dan Anda pun menghilang. Jauh sebelum itu, di tahun 1997, justru negeri ini lintang pukang dihajar mega skandal perbankan senilai lebih dari 600 triliun rupiah. Bahkan, ongkos penanganannya di kemudian hari membuat Indonesia berdarah-darah karena harus menanggung beban hutang lebih dari 1.000 triliun rupiah gara-gara paket kebijakan IMF yang ngawur sengawur-ngawurnya. Dengan mudah para bankir nakal itu mempermasalahkan krisis ekonomi yang menghantam lebih dulu di Korea Selatan dan Thailand sebelum akhirnya mengobrak-abrik pertahanan moneter Indonesia. Dolar langka, hutang-hutang dalam mata uang asing jatuh tempo untuk dibayar, hutang-hutang dalam negeri pun macet tak terkira, inflasi menggila membuat rakyat menjerit sejadi-jadinya. Kepanikan pun melanda dengan banyaknya nasabah yang ramai-ramai menarik dananya dari kas bank. Rush pun tak terhindarkan. Tidak ada uang tunai untuk membayar nasabah. Perbankan Indonesia berdiri hanya dengan jempol kaki yang sudah bernanah di pinggir jurang kebangkrutan. Disinilah muncul malaikat penolong yang bernama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI, yang atas perintah Soeharto dikucurkan kepada bank-bank yang telah sekarat itu. Gelontorannya tak main-main hingga 600 triliun rupiah, jauh lebih besar dari nilai APBN ketika itu yang hanya sekitar 200 triliun lebih. Bayangkan, rezim Orde Baru menghabiskan uang rakyat untuk menolong segelintir kapitalis perbankan, sementara dengan uang yang hanya 200 triliun rupiah lebih, negara harus menghidupi rakyatnya yang jumlahnya 200 jutaan jiwa. Setelah Soeharto jatuh, sejumlah audit dilakukan untuk menelusuri jejak-jejak penyelewengan yang sudah dilakukan perbankan nasional sebelum krisis melanda. Kecurigaan sudah muncul sejak awal bahwa krisis ekonomi itu hanya trigger atau pemicu dari sebuah kerusakan yang sebenarnya sudah menggunung di bawah permukaan. Benar saja, ternyata krisis itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari menggerogoti perbankan nasional yang dikelola secara ugal-ugalan oleh para pemiliknya yang notabene kebanyakan merupakan konglomerat keluarga cendana, yakni keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Kok ugal-ugalan? Mengapa tidak? Bank-bank sakit itu bukan korban krisis ekonomi dunia, namun sebaliknya mereka adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan dampak krisis dunia menjadi lebih meluluh lantakkan negeri ini. Pondasi perbankan nasional kala itu carut-marut, compang-camping tak karu-karuan. Rezim pemerintahan Orde Baru selalu mencampuri urusan perbankan untuk kepentingan keluarga, kerabat, dan kroninya. Skema pemberian kredit kepada nasabah yang merupakan kroni, tak mengalami hambatan sama sekali. Lancar seperti jalan tol. Padahal, proyek-proyek yang akan didanai kebanyakan unban kabel alias tak layak dibiayai secara ekonomis. Tidak seperti sekarang yang sangat pruden hati-hati, zaman itu hanya dengan bermodalkan bekingan nama cendana, Jenderal Anu, Menteri itu, konglomerat Anu, kredit mengucur deras tanpa tanya-tanya. Proyek tak layak ditambah dengan agunan yang tidak jelas, membuat hutang-hutang itu kebanyakan tidak terbayar. Bahkan tidak sedikit dari proyek-proyek yang didanai itu sebenarnya fiktif sehingga dana utang yang didapat digunakan untuk kepentingan lain, misalnya biaya politik atau sekadar hura-hura. Lebih celaka lagi, keberadaan Pak To 88 membuat siapa saja yang memiliki uang 10 miliar rupiah bisa mendirikan bank untuk menyedot dana dari masyarakat. Artinya, seorang juragan bajai yang punya duit segitu sudah bisa punya bank sendiri. Kemudahan ini dipakai para pengusaha hitam untuk ramai-ramai mendirikan bank. Tujuannya jelas menarik sebesar-besarnya dana masyarakat melalui tabungan dan deposito. Dengan cara itu,
Cukong-cukong itu bisa membangun atau melebarkan sayap usahanya tanpa modal, karena simpanan masyarakat itulah yang diputar menjadi modal. Apa indikasinya? Sepanjang periode tahun 1990 sampai tahun 1997, rasio LDR mencapai 110% hingga 131%. Artinya, bank-bank itu memberikan pinjaman kepada nasabah dalam nilai yang jauh lebih tinggi daripada uang yang tersedia dalam bentuk dana masyarakat. Dampaknya, uang beredar sangat tinggi yang memicu inflasi parah di masyarakat. Celakanya, pinjaman-pinjaman itu kebanyakan tidak layak diberikan karena tidak memiliki studi kelayakan yang akurat dan tidak didukung dengan jaminan yang memadai. Lebih fatal lagi, ternyata banyak dari pinjaman itu justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau tergabung dalam grup bank pemberi pinjaman itu sendiri. Ini boleh dilakukan sebenarnya, tapi Peraturan Bank Indonesia tahun 1993 yang mengatur soal batas maksimal pemberian kredit BMPK, sudah membatasi maksimum hanya 10% yang bisa diberikan kepada grup perusahaan sendiri. Tapi faktanya, mereka dengan mudahnya melanggar BMPK hingga menembus lebih dari 30%, meskipun banyak dari pinjaman itu tidak bankable. Tak heran, kredit macet milik konglomerat Kroni Soeharto, seperti Bambang Trihatmojo, Tommy Mandala Putra, Bakri, Salim, Proyogo Pangestu dan lain-lain, itu mencapai 600 triliun rupiah atau 90% dari total kredit macet yang ditangani pemerintah ketika itu. Sempat muncul olok-olok di banyak bank nasional ketika itu yang ditujukan kepada para peminjam, lu lagi, yang menunjukkan bahwa kroni-kroni Orde Barulah yang merajai penyaluran kredit bermasalah dari perbankan nasional. Jika sudah begitu, masih tepatkah menyebutkan bahwa kehancuran ekonomi Indonesia di tahun 1997 sampai tahun 1998 adalah akibat krisis ekonomi dunia? Rasanya tak relevan lagi klaim tersebut, karena berdasarkan temuan-temuan BPK jelas menunjukkan bahwa perbankan ekonomi Indonesia sudah keropos duluan akibat sekongkol ugal-ugalan para bankir bekerja sama dengan penguasa rezim Orba. Akhirnya, ketika datang angin sepoi-sepoi berupa krisis ekonomi dari kawasan Asia, dengan sangat mudahnya ekonomi Indonesia tumbang. Jika pondasi perbankan kokoh dan dikelola tidak asal-asalan, maka angin sepoi-sepoi itu tidak akan sanggup menggoyahkan kita. Buktinya, ketika terjadi angin puyuh krisis ekonomi Eropa tahun 2008 yang melanda hebat ke seluruh dunia, Indonesia yang sudah jauh lebih tangguh dan tertib pengelolaan perbankannya, bisa selamat menerjang badai. Bahkan kita bisa membusung dada karena bangsa ini muncul menjadi 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, meskipun dunia ketika itu sedang babak belur dihantam krisis. Skandals 23, BLBI bagian 2, menggunting dalam lipatan. BLBI terlepas dari permufakatan hitam di balik pemberiannya, sebenarnya ditujukan atas dasar niat mulia untuk menjaga kestabilan perbankan nasional. Makanya ratusan triliun pun disiram untuk menolong bankir-bankir yang mayoritasnya sesungguhnya adalah para bandit ekonomi kelas kakap. Tapi rupanya otak kotor bankir berorientasi profit itu sedemikian canggihnya bersiasat untuk menggunting dalam lipatan, bagaimana tetap bisa mengeruk untung di balik belas kasihan negara kepada mereka. BPK dan BPKP dalam auditnya menemukan sejumlah modus kejahatan susulan yang dilakukan para bankir itu untuk mengemplang kewajiban melunasi BLBI. Pertama, modus memperpanjang hutang. Bankir-bankir itu telah lebih dulu merekayasa penggunaan dana BLBI untuk berbagai kepentingan manipulatif. Misalnya, klaim untuk membayar dana tarikan nasabah, namun audit menunjukkan bahwa nasabah yang dimaksudnya adalah perusahaan afiliasinya sendiri. Bahkan ditemukan banyak rekening siluman dadakan, yakni fiktif seolah-olah memiliki simpanan di bank, namun aslinya bodong.
Modus ini mirip dengan skandal Bank Senturi. Ada pula alasan untuk membayar hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo, namun kenyataannya si empunya adalah grup perusahaannya sendiri. Maka ketika sudah masanya membayar pelunasan BLBI, bankir pun mengaku tak punya duit. Terpaksalah Bank Indonesia memperpanjang lagi waktu pembayaran hutang hingga 10 tahun. Padahal substansinya BLBI itu adalah bersifat hutang jangka pendek. Kedua, modus penyerahan aset bermasalah. Dengan alasan sudah jatuh miskin tidak punya tunai, mau tak mau BI pun harus bersedia dibayar dengan aset yang sebenarnya pun tidak layak. Caranya dengan meninggikan nilai aset jauh dari nilai yang sebenarnya. Ada juga yang menyerahkan aset yang tidak diberitahu sedang dalam sengketa dengan pihak lain, sehingga tak bisa dijual negara karena ada pihak lain yang mengklaim aset itu sebagai miliknya. Kemudian ada pula aset yang sebenarnya sudah rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi. Alhasil, setelah divaluasi, nilai jaminan aset itu hanya 8,54% dari nilai total pinjaman BLBI yang sudah dikemplang. Ketiga, sebagian bank diberikan kesempatan untuk tetap mengelola aset yang dimiliki. Tujuannya agar aset tersebut produktif sehingga nilainya meningkat dan berikut laba operasional aset tersebut bisa untuk mengangsur pinjaman BLBI. Bukannya berterima kasih diberi kesempatan emas itu, bankir-bankir itu malah melakukan aksi-aksi korporasi jumpalitan untuk membuat nilai aset semakin hancur. Tujuannya sangat licik, agar ketika Bank Indonesia pada akhirnya menyita dan menjual aset tersebut, maka nilainya akan sangat jatuh. Disitulah, para bankir, yang sebenarnya masih memiliki tumpukan harta tak terdeteksi ini, membeli kembali aset-aset miliknya tersebut. Untuk mengelabui, mereka menggunakan perusahaan-perusahaan afiliasi atau perusahaan sewaan yang seolah-olah merupakan investor yang berminat membeli aset-aset tersebut. Praktik ini memberikan manfaat ganda bagi para bankir nakal itu. Pertama, hutang BLBI-nya dianggap lunas karena sudah dibarter dengan aset yang bermasalah. Kedua, bankir tidak kehilangan asetnya, karena mereka bisa membeli kembali aset-aset itu dengan harga sangat murah. Obral aset besar-besaran ketika itu membuat negara ini diberi label Indonesia for Sale ketika itu. Era itu pula terjadi perubahan dahsyat dalam struktur kepemilikan usaha di negeri ini menjadi milik asing. Rupiah yang jatuh dan dolar menguat, plus harga perusahaan-perusahaan yang murah meriah, membuat mereka memborong perusahaan-perusahaan Indonesia tak ubahnya sedang membeli celana dalam 1000 dapat 3. Tak heran maka ketika goro-goro krisis mereda, para konglomerat hitam bukannya jatuh miskin, namun mereka tetap kaya luar biasa, dan sebagian justru semakin bertambah kaya. Hutang BLBI triliunan tak mampu memiskinkan mereka, karena siasat bisnis kotor yang didukung negara, mampu menyelamatkan bahtera konglomerasi mereka. Ketika krisis, banyak dari mereka pura-pura bangkrut demi mendapatkan keringanan pembayaran hutang BLBI. Grup Salim contohnya, ketika BCA remuk, sebenarnya dengan saham bernilai puluhan triliun di Bogasari Indonesia dan First Pacific luar negeri, bisa saja mereka langsung melunasi hutang BLBI-nya seketika. Tapi itu tak dilakukan, dan mereka lebih suka model penyerahan aset bermasalah dan sistem angsuran yang sangat memberatkan keuangan negara. Maka sampai hari ini, keluarga Salim tetap menjadi barisan orang-orang terkaya Indonesia. Berbeda dengan Sofyan Wanandi, Ketua Apindo sekarang dan Ciputra yang rela kehilangan sebagian besar kekayaannya ketika itu untuk membayar tunai hutang BLBI-nya. Itu adalah periode ketika negara KO dengan telak dalam satu ronde pertandingan melawan konspirasi konglomerat hitam. Atau bahkan mungkin saja negara ketika itu menjadi bagian dari gurita siasat konglomerasi perbankan. Skandals 24 BLBI bagian 3, menyelamatkan para garong. Bicara soal mega skandal BLBI itu terentang dari sejak perencanaan prakrisis,
penggarongan itu sendiri hingga tahap penyelamatan. Ironisnya, penyelamatan yang dilakukan lebih terasa seperti menyelamatkan para garong BLBI ketimbang duit negara yang ditilap. Sehingga dalam skandal BLBI sesungguhnya patut dipertanyakan secara kritis apakah para pengemplang itu patut dipersalahkan sendirian aktor tunggal atau justru ada sindikat yang masuk dalam barisan mereka. Kecurigaan ini bukan tidak beralasan, karena solusi yang ditempuh pemerintah justru semakin memperlihatkan kehebatan para pengemplang didukung sejumlah lawyer papan atas yang cerdas mengakali aturan hukum di atas negara. Pada sebagian kasus, justru pengemplang itu lebih sangar dari aparat negara. Apa karena takut dengan status para garong itu sebagai kroni Soeharto, atau jangan-jangan tangan mereka juga belepotan dosa-dosa yang dinikmati para pengemplang tersebut? Sejumlah solusi, yang dituding sejumlah pakar ekonomi mengada-ngada pun dihamparkan oleh pemerintah. Bukannya menyelamatkan uang ratusan triliun yang sudah digasak, namun justru sebaliknya terlihat seperti membuka pintu gerbang lebih lebar lagi bagi sejumlah garong untuk menyelamatkan diri dan kekayaannya sendiri. Pertama, solusi penyelesaian di luar pengadilan. Solusi ini punya nama keren Master Settlement of Acquisition Agreement. Kuat diduga bahwa solusi ini dirancang oleh sang dokter krisis yang gagal, IMF dan Bank Dunia. Ditambah lagi masukan yuridis dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tun Jamdatun ketika itu yang mengkhawatirkan bahwa jika urusannya masuk ke ranah pengadilan akan memakan waktu lama dan tingkat pengembaliannya juga sulit dipastikan. Penyempurnaan MSAA dilakukan pula Master Refinancing and Notes Issuance Agreement MRNIA yang selain penyerahan aset juga ditambah dengan kewajiban pemegang saham menutupi kekurangan nilai asetnya. Kedua cara ini hanya ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga menimbulkan multitafsir secara hukum yang menguntungkan para pengemplang. Alhasil, metode ini seolah menjauhkan para garong itu dari ancaman penjara dan perampasan harta. Barangkali ini ada kaitannya dengan pemahaman psikologis orang Indonesia yang sering kali merasa untung ketika musibah datang, masih untung duitnya kembali biar sedikit, toh. Cara ini juga tak tokcer, karena para pengemplang justru merasa lebih bebas mengulur-ulur waktu pelunasan sambil mencari-cari upaya untuk lolos dari kewajibannya itu. Ini sama saja dengan maling masuk ke rumah Anda, cuma sempat bawa TV, tapi Anda berteriak menawarkan dengan ramah kepadanya, "Mas, parabolanya nggak sekalian dibawa aja." Kedua, modus perlindungan secara hukum. Ketika sejumlah pengemplang ada yang dilanjutkan ke ranah hukum, maka ada pihak-pihak di posisi puncak aparat penegak hukum yang siap membantu, menyelamatkan dengan cara misalnya, mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan. Ini terjadi pada kasus tertangkap tangannya Artalita Suryani, diduga berperan sebagai utusan Syamsul Nur Salim dan Ketua Tim Jaksa BLBI Urip Trigunawan. Isi perintah jelas menyatakan tidak ada kerugian negara dari hasil barter hutang dengan aset. Padahal, ada selisih nilai aset yang kurang 4 triliun rupiah tidak disampaikan oleh jaksa. 3 hari setelah perintah penghentian penyelidikan itu, Jaksa Urip ditangkap karena menerima uang suap dari Artalita. Kasus penangkapan ini semakin membuka kecurigaan bahwa Salim Group dan Syamsul Nur Salim, 2 pengemplang BLBI terbesar, sudah main mata dengan kejaksaan. Sayang, hanya Jaksa Urip yang dipenjarakan, sementara konco-konco jaksa lain yang membantu hanya mendapat sanksi administratif. Yang mengherankan sebenarnya banyak solusi lain yang sudah ditawarkan tentang bagaimana harus menghadapi para garong yang memiliki kekuatan pengaruh dan kekayaan itu. Misalnya usulan mendayagunakan panitia urusan piutang negara PUPN. Secara hukum ini sangat dibenarkan karena legalisasinya kuat melalui Perpu nomor 1949 dan 1960, dan secara praktis akan lebih mudah dan cepat. PUPN dilengkapi wewenang mengeluarkan surat paksa, penyitaan dan lelang, paksa badan dan surat pencegahan ke luar negeri bagi para pengemplang.
Penerapan tindakan tegas melalui lembaga paksa badan sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2000 pun sebenarnya sudah disarankan untuk secara paksa menyita harta para cukong yang pura-pura jatuh miskin itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh aparat hukum negeri ini. Dipikirkan pun tidak barangkali, dan bahkan lebih suka jalan yang berliku dengan hasil minimalis. Pertanyaannya, mengapa memilih jalan sulit jika ada jalan yang mudah? Skandals 25, dijajah asing bagian 1, perbankan tidak lagi merah putih. Laba bisnis bank itu gurihnya bukan main. Belum lagi jika ditambahkan dengan manfaat non-finansial berupa informasi mengenai pondasi keuangan dan perilaku ekonomi rakyat di sebuah negara. Maka menguasai sektor perbankan di sebuah negara dapat menjadi alat kontrol untuk menguasai sebuah negara oleh negara lain. Tidak heran bangsa-bangsa lain berusaha mencari momentum untuk bisa merangsek ke jantung pertahanan perbankan melalui berbagai modus serangan. Di negeri kita, paling tidak minimal ada 3 bentuk serangan. Pertama, mengambil kesempatan melalui krisis ekonomi. Serangan ini dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia yang menjadikan krisis ekonomi 1997 sebagai pintu masuk meliberalkan perbankan nasional. Ini syarat utama jika Indonesia ingin ditolong keluar dari jerat krisis. Melalui kesepakatan Memorandum on Economics and Financial Policies MEFP di tahun 1998, Indonesia dipaksa untuk menghilangkan seluruh pembatasan kepemilikan bank oleh asing. Modus kedua adalah dengan memanfaatkan isu globalisasi. ASEAN dan GATS menjadi alat untuk membongkar pertahanan perbankan nasional. Fokus GATS adalah memudahkan masuknya bank asing di suatu negara dan sekaligus membuka jalan diperbolehkannya investor asing menguasai hingga 100% saham perbankan sebuah negara. Modus ketiga, mengintervensi pemerintah dan legislator Indonesia untuk menguatkan legal standing, posisi hukum praktik imperialisme asing pada perbankan melalui perangkat perundang-undangan dan regulasi-regulasi teknisnya. Konkretnya, terjadi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang perbankan yang pada pokoknya adalah menghilangkan aturan pembatasan kepemilikan bank oleh pihak asing. Tidak cukup hanya itu, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 dengan alasan untuk memperkuat permodalan bank, maka warga negara ataupun badan hukum asing dipersilahkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 99% saham bank nasional. Akibatnya, kita yang mengaku negara Pancasilais, justru perbankannya paling liberal sedunia, bahkan jauh lebih liberal dari mbahnya liberalisme Amerika Serikat. Kita dengan mudahnya membolehkan orang asing menguasai 99% saham bank nasional, sementara Amerika Serikat sendiri hanya mengizinkan kepemilikan asing maksimum 30% sama dengan Cina dan Malaysia. Ini menunjukkan, pemerintah kita takluk oleh dominasi asing yang mengendalikan sistem keuangan nasional. Peran Bank Indonesia sebagai wasit pun belepotan dengan cacat di sana-sini. Kita tak berdaya dijajah oleh kekuatan asing secara ekonomi. Sayangnya, banyak pimpinan kita justru mengklaim itu adalah sebuah kemajuan. Bangsa ini diperlakukan sangat tidak adil oleh asing. Malaysia dengan sangat entengnya mencaplok saham-saham bank bergengsi negeri kita, dan begitu leluasanya membuka kantor-kantor cabang di mana suka, di mana ada laba. Tapi ketika Bank Mandiri simbol terpenting Bank Merah Putih, jatuh bangun melobi pemerintah Malaysia agar diperbolehkan membuka kantor cabang di negeri jiran itu. Dirut Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, tidak dapat menyembunyikan kesedihannya karena Bank Mandiri dipersulit untuk beroperasi di negeri jiran, tapi sang jiran sudah menjarah manisnya keuntungan dari setiap pelosok Indonesia. Apa bahayanya perbankan kita dikuasai asing? Sektor keuangan menjadi jantung ekonomi suatu negara.
Berbagai contoh kasus krisis ekonomi selalu dimulai dari gonjang-ganjing perbankannya. Krisis ekonomi 1998, Indonesia terjungkal akibat carut-marut perbankan nasional. Krisis ekonomi dunia tahun 2008, dipicu kegagalan sejumlah bank raksasa di Amerika Serikat yang terjebak dalam kisruh kredit konsumsi perumahan yang ugal-ugalan. Intinya, siapa yang menguasai perbankan dapat dengan mudah menciptakan krisis-krisis pesanan demi kepentingan tertentu. Misalnya mengambil keuntungan jangka pendek dari jatuhnya saham perbankan akibat isu krisis. Bisa juga memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cara memperketat keran kredit usaha. Dominasi asing yang berlebihan ini akan merugikan Indonesia. Karena, jika dalam kondisi krisis, perbankan Indonesia akan sangat bergantung kepada asing. Apalagi semua kebijakan bank asing yang beroperasi di Indonesia ditentukan oleh kantor pusatnya, sehingga dalam situasi krisis bisa saja mereka menghentikan kredit di Indonesia. Asing, melalui operasional perbankannya, bisa secara akurat mengetahui informasi peta ekonomi dan perilaku ekonomi rakyat Indonesia, bahkan hingga sampai ke tingkat pedesaan. Ini bisa menjadi intelijen ekonomi yang luar biasa bagi negara lain. Bayangkan apa yang bisa terjadi pada kita, jika jantung ekonomi negeri ini sudah dikuasai asing. Skandals 26, dijajah asing bagian 2, migas tak lagi milik kita. Pasca reformasi, bukannya kita makin nasionalis, malah sebaliknya, pemerintah dan legislator mengajak kita ramai-ramai nyemplung dalam kubangan neoliberalisme buta. Semua untuk kepentingan asing. Kurangnya modal dan penguasaan teknologi masih menjadi alasan mengapa Indonesia masih butuh bule-bule itu. Pertanyaannya, apa kita tak belajar apapun setelah puluhan tahun perusahaan-perusahaan minyak asing raksasa itu memeras sumber energi dari bumi Nusantara? Secara tidak langsung penyelenggara negeri ini masih beranggapan bahwa insinyur-insinyur teknologi perminyakan kita masih segitu gobloknya untuk dibiarkan mengelola kekayaannya sendiri. Rasanya tidak juga, karena banyak sekali ahli-ahli minyak merah putih yang menjadi pengendali di lapangan-lapangan minyak yang saat ini dikelola asing. Manufaktur lokal teknologi eksplorasi pun sudah berkembang luar biasa hebatnya. Picik jika kita menganggap bangsa ini tidak mampu mengelola minyak dan gas sendiri. Pertamina, Medco, Setco, itu semua perusahaan lokal yang sudah mendunia dengan berekspansi mengebor ladang minyak dan gas di negara-negara luar. Apa itu artinya ada kepentingan lain yang bermain di sektor migas kita? Sulit untuk mengatakan tidak. Nyatanya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas syarat dengan kepentingan asing dan sangat kentara semangat neoliberalisme di dalamnya. Tentu dengan narasi yang dipermanis untuk mengelabui logika rakyat. Pada intinya, semangat di dalam undang-undang itu mengebiri kepemilikan negara atas sumber-sumber minyak dan gas. Sebagai gantinya, kepemilikan seolah-olah dikuasai oleh yang namanya BP Migas, yang kemudian dibubarkan MK namun dibuat lagi oleh rezim SBY dengan nama SKK Migas, dengan fungsi yang sama dengan BP Migas. MK membubarkan BP Migas karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mengharuskan migas dikuasai langsung oleh negara. Dengan BP Migas atau SKK Migas, kepemilikan langsung negara menjadi tidak langsung. Disinilah rumitnya. UU Migas 2001 itu juga menyunat abis peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang berwenang mengelola ladang migas hulu, dan mengatur pemasarannya hilir. Peran ini diambil alih oleh SKK Migas, sehingga Pertamina tidak ubahnya menjadi pribumi yang menjadi tamu di negeri sendiri. Jelas, karena untuk bisa mengelola ladang minyak dan gas, Pertamina harus bersaing dengan hak dan kewajiban yang sama dengan para raksasa asing yang kian menggurita di negeri ini. Ini sama saja, seorang suami yang ingin menghamili istrinya sendiri,
namun harus rela antri dengan sejumlah laki-laki lain yang juga bernafsu pada istrinya itu. Sebelum disahkan di zaman Megawati, RUU Migas Neolib ini diajukan ke DPR oleh SBY yang ketika itu adalah Menteri Pertambangan dan Energi. Dalam periode rancangannya, syarat dengan pesan-pesan Amerika yang mengintervensi sejumlah pasal-pasal di dalamnya, yang pada intinya adalah meliberalkan pengelolaan migas nasional, mulai dari hak produksi hilir hingga penyerahan harga minyak kepada mekanisme pasar, liberal murni tanpa adanya subsidi BBM. Untungnya, MK membatalkan pasal mengenai penyerahan harga BBM ke pasar, namun untuk pengelolaan asing di sektor hulu tidak dapat dibendung. Dari sekian banyak ladang minyak dan gas di Indonesia, Pertamina hanya kecipratan sekitar 15% hak pengelolaannya, sisanya adalah swasta yang kebanyakannya adalah orang-orang asing. Jika saja Pertamina tetap menjadi satu-satunya pengelola sumber-sumber energi di Indonesia, maka potensi keuntungan dari sektor migas akan semakin besar, dan diyakini Indonesia dapat lebih leluasa mengatur pengalokasian energi untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan pola saat ini, perusahaan-perusahaan minyak asing itu hanya terikat domestic market obligation, di mana misalnya mereka hanya wajib mengalokasikan hasil produksinya sebesar 25% untuk dijual lokal. Untuk gas, sebagian besarnya diorientasikan ekspor 52%, dan hanya 48% yang dibagi-bagi untuk industri, PLN, dan LPG. Akibatnya, perusahaan-perusahaan seperti PLN, pabrik pupuk, pabrik semen dan lain sebagainya, kelabakan tidak kebagian gas untuk berproduksi. Kentalnya campur tangan Amerika Serikat dalam hal ini adalah USAID dalam rancangan UU Migas 2001 terbongkar dalam dokumen Energy Sector Governance Strengthened dan Energy Sector Reform. Sebagian kalimat dalam paragraf keempat dokumen tersebut menunjukkan bagaimana Amerika Serikat membawa agenda tersembunyi dalam paket bantuan dolarnya ke Indonesia. Petik 2, USAID bermaksud memberikan dana sejumlah 4 juta dolar dalam bantuan langsung pada tahun fiskal 2001 guna menguatkan pengaturan sektor energi untuk menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Pemerintah Indonesia dengan pendampingan USAID memastikan bahwa parlemen lokal dan nasional, organisasi-organisasi masyarakat sipil, media dan universitas-universitas dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Sebagai hasilnya, terdapat kegaduhan publik yang minimal. Pada paragraf ke-7, secara jelas terlihat keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam penyusunan draft rancangan Undang-Undang Migas. USAID membantu merancang legislasi kebijakan minyak dan gas yang baru yang diserahkan kepada DPR pada bulan Oktober tahun 2000. Legislasi ini akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran perusahaan minyak negara dalam eksplorasi dan produksi. Pakar Ihsanuddin Nursi, yang dipanggil sebagai saksi ahli dalam panitia hak angket BBM, mengungkapkan adanya bocoran telegram dari Washington DC kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, J. Stapleton agar naskah RUU Minyak dan Gas Bumi diharapkan dikaji ulang Parlemen Indonesia pada bulan Januari. Intervensi Amerika Serikat itu tidak sekadar masukan kepentingan, namun ditingkahi pula dengan tebaran fulus untuk pemanis. Tidak kurang dari 21,1 juta dolar dikucurkan USAID selama kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2004 untuk menggolkan RUU Migas yang berbuah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang syarat semangat neolib sektor migas itu. Sayangnya, Ketua Pansus Hak Angket BBM, Zulkifli Hasan tak berhasil menemukan kemana saja duit itu mengalir. Amerika Serikat jelas punya kepentingan besar, karena politik energinya memang mengharuskan negara itu mengamankan sumber-sumber pasokan energi dari sumber-sumber di luar negeri. Di Indonesia, banyak perusahaan migas Amerika Serikat yang menikmati derasnya aliran emas hitam bangsa kita, sebut saja Chevron dan Exxon yang merajai ladang-ladang migas di negeri ini.
Bangsa ini pernah begitu berjaya ketika booming minyak di era 1980-an. Dengan itu pula rezim Soeharto membangun republik ini menjadi macan Asia, meskipun bersamaan dengan itu terjadi kebocoran yang luar biasa pula dari Pertamina sebagai perusahaan negara yang menguasai eksplorasi hingga distribusi. Karena kebocoran itu pula, Pertamina dihukum untuk melepaskan hak monopolinya, dan digantikan dengan peran BP Migas dan BPH Migas ketika itu. Sayangnya, pengelolaan justru semakin buruk dan dominasi asing di negeri ini semakin berkembang biak. Tapi jika dihadapkan pada dua pilihan sulit, antara dikuasai asing atau menyerahkan kembali kepada pribumi, rasa-rasanya kita lebih memilih Pertamina dengan segala kekurangannya. Skandals 27, dijajah asing bagian 3, retail rakyat minggir. Bak petinju yang sudah kehabisan tenaga, retail tradisional sudah tidak kuat lagi mengangkat kedua belah tangan guna mendouble cover bagian kepala hingga tidak babak belur. Retail tradisional, yang terbukti dalam krisis 1998 mampu menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi, ternyata tidak hanya dihantam retail asing, tapi juga oleh pengabaian oleh bapaknya sendiri bernama pemerintah. Memang benar kehadiran retail asing bisa menguntungkan konsumen karena mendapatkan harga yang lebih murah dan kenyamanan belanja yang lebih tinggi. Tapi memanjakan konsumen dan retail asing itu justru mengorbankan jutaan orang Indonesia yang menggantungkan hidup dari retail tradisional seperti di pasar-pasar dan warung-warung kecil. Mereka menjadi korban langsung liberalisasi pasar retail di negerinya sendiri. Sudah negara acuh dengan nasib mereka, kini gempuran pun datang pula dari para pemodal kapitalis. Retail tradisional Indonesia selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian. Rata-rata angkatan kerja kita yang hanya lulusan SD, memang hanya bisa ditampung sebagai pekerja kasar di pertanian dan sektor perdagangan tradisional. Dengan hadirnya raksasa-raksasa retail itu, maka akan muncul ancaman jutaan kepala kehilangan nafkah, karena mereka tidak bisa ditampung oleh retail-retail modern itu yang mensyaratkan adanya tingkat pendidikan minimum yang tidak mungkin mereka penuhi. Kasus di Thailand patut menjadi contoh ketika liberalisasi sektor retail tidak terkontrol. Ketika retail modern di sana mengklaim mampu menyedot 20.000 tenaga kerja baru, ternyata pada saat yang sama ada 300.000 orang yang kehilangan pekerjaan dari sektor retail tradisional yang kalah berhadapan dengan retail modern. Perangkat aturan sudah jelas melarang pembukaan gerai modern kurang dari 1 km dari pasar tradisional. Namun faktanya, pasar-pasar modern dengan pongahnya berdiri megah mengejek pasar-pasar tradisional yang kumuh dan becek. Supermarket dan convenience market jelas hanya boleh buka di jalan arteri, namun nyatanya mereka mulai menyerbu masuk ke pemukiman dengan jam buka yang tidak kalah dengan hansip penjaga malam. Akibatnya, hingga tahun 2006 saja pertumbuhan pasar tradisional minus 8,1% sedangkan pasar modern melesat naik 31,4%. Tahun 2010 ada sekitar 12 juta lebih pedagang tradisional, dan jika kita gunakan statistik tahun 2006 saja di mana terjadi penurunan 8,1% jumlah pasar tradisional, maka ada sekitar 1 juta pedagang yang kehilangan nafkahnya. Dan jika setiap pedagang menghidupi 1 istri dan 2 anak, maka sederhananya ada 4 juta orang yang tidak tahu harus makan dari mana lagi. Jangan salahkan jika kriminalitas dan gelandangan meningkat hebat belakangan ini karena pedagang kecil yang kebanyakan tidak sekolah itu tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pendapatan retail tak tanggung-tanggung. Hanya dalam 5 bulan di tahun 2010, pendapatan retail itu sekitar 44,6 triliun rupiah, yang mayoritasnya digerakkan oleh retail modern. Di Asia, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata retail modern tertinggi yaitu sebesar 12%, sementara di urutan kedua dan ketiga adalah Cina dan Vietnam yang masing-masing 10,5%.
Tak heran Indonesia menjadi bidikan asing untuk dijadikan target pasar dari sekian banyak retail asing, baik yang secara langsung mengusung label asing, maupun dengan mempergunakan perpanjangan tangan melalui retail nasional. Carrefour Prancis, Giant Hong Kong, Circle K, 7-Eleven Jepang, Lotte Mart Korea Selatan, Matahari sudah dibeli investor Inggris menggasak pasar Indonesia secara besar-besaran. Pasar tradisional jelas lempar handuk, tak tahan bertanding, tidak seimbang dengan kekuatan modal dan manajemen modern. Ditambah wasit pemerintah pun terkesan emoh membela rakyatnya sendiri, dan lebih berpihak pada kepentingan pemodal dengan argumentasi memberikan kenyamanan pada konsumen. Tak hanya pada pasar, namun warung-warung kaki lima pun kini gemetaran ditodong serbuan Alfamart dan Indomaret hampir di seluruh pelosok. Harga lebih murah, tempat lebih nyaman, dan jam buka lebih lama membuat warung mati kutu. Jadi betapa agresifnya Indomaret dan Alfamart dalam memperebutkan lokasi yang dinilai strategis. Hampir di setiap komplek perumahan atau di persimpangan jalan pasti akan berdiri salah satu atau kedua gerai minimarket. Sudah tidak mungkin pedagang eceran tradisional akan mampu mencari lokasi strategis lagi untuk saat ini dan di masa mendatang. Alfamart jelas dimiliki asing Carrefour dari Prancis, sedangkan Indomaret mayoritas sahamnya dikuasai Indofood Group milik keluarga Salim. Boro-boro menjalankan kewajiban menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil di lingkungannya, yang terjadi malah mereka menggilas pelaku usaha mikro yang tidak berdaya. Apa yang terjadi ini tak lepas dari buah konspirasi asing. Yang jelas, dengan mendompleng krisis ekonomi 1997, IMF berhasil memaksakan bangsa ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi asing untuk menguasai retail. Dalam Letter of Intent tanggal 15 Januari tahun 1998 jelas dinyatakan, pemerintah Indonesia harus mencabut larangan investor asing untuk memasuki bisnis grosir dan eceran. Tidak hanya melibatkan IMF dengan LOL-nya, namun Bank Dunia pun ikut menjamahkan tangan kotornya dalam proses liberalisasi sektor retail di Indonesia. Dokumen Country Assistance Strategi CAS yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret tahun 1999 disebutkan, krisis telah memberikan kesempatan bagi bank untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini termasuk, antara lain penghapusan semua pembatasan investasi asing dalam perdagangan eceran dan grosir. Skandals 28, dijajah asing bagian 4. Nasib perut Indonesia pun dikendalikan asing. Kemana ya Ibu Pertiwi yang subur? Yang konon katanya, dilempar tongkat saja bisa tumbuh. Apa sedemikian pelitnya Ibu Pertiwi kita menyediakan makanan untuk anak-anaknya? Anak-anak merah putih. Atau ini hanyalah sebuah dampak pengelolaan pangan yang abai pada kepentingan nasional dan lebih berupaya menjadi a good boy bagi para kapitalis pangan dari negeri lain? Berusaha terlihat baik di hadapan imperialis ekonomi, namun memasang tampang sangar kepada para petani dengan memangkas subsidi. Pangan itu jauh lebih utama dari minyak, dari perbankan, dari senjata. Urusan perut bisa membuat orang saling bunuh. Kelaparan bisa membuat negara jatuh. Uni Soviet dan Yugoslavia remuk dan terpecah-pecah setelah dihajar embargo pangan oleh Amerika Serikat dan sekutu baratnya dengan tujuan mengikis komunisme sehabis-habisnya. Negara-negara Afrika terus-menerus dilanda konflik bersenjata akibat para penguasanya lebih suka berfoya-foya ketimbang mengurus rakyatnya yang kelaparan. Sebegitu pentingnya urusan pangan, tak ayal menjadikannya sebagai salah satu alat kontrol bagi kekuatan-kekuatan tersembunyi yang tersamar dalam lembaga-lembaga dunia seperti WTO, World Trade Organization, dan FAO, Food and Agriculture Organization. Kini, jika ingin menghancurkan sebuah negara, tidak perlu lagi dengan bom atom. Cukup putus jalur pangannya, maka rakyat negara itu sendiri yang akan menjatuhkan pemimpinnya serta memporak-porandakan negerinya sendiri.
Lapar adalah kekuatan dahsyat yang tak terbendung. Siapa yang menguasai logistik, dia yang akan memenangkan peperangan. Strategi perang dari sejak dulu hingga hari ini, selalu menjadikan sabotase jalur logistik sebagai alat melemahkan perlawanan musuh. Sekarang, bayangkan Indonesia adalah musuh itu. Melalui pemaksaan IMF, WTO dan FAO, Indonesia kini tak lagi memiliki kedaulatan pangan. Organisasi-organisasi yang kebanyakan dikendalikan Barat itu telah merobohkan pertahanan pangan di negeri yang sebenarnya sangat subur ini. Perangkat regulasi global bernama Agreement of Agriculture AOA yang secara serampangan disepakati oleh para pimpinan kita, justru membuat petani kita semakin babak belur dihajar produk-produk pangan impor. Liberalisasi pangan sudah menghantam dahsyat hingga ke gubuk-gubuk para petani. Oleh AOA pemerintah kita dipaksa untuk terus mengurangi subsidi, baik bibit maupun pupuk. Akibatnya, harga produk pangan lokal melambung tinggi tidak sanggup bersaing. Apa bedanya dengan negara lain? Kan mereka juga mengalami liberalisasi pangan oleh pemerintahnya. Cengeng amat sih, yakin. Coba simak hasil studi Cato Institute tahun 2005 lalu. Ternyata, negara-negara maju jor-joran mensubsidi petani-petani lokalnya, hampir 30% dari pendapatan pertaniannya. Amerika Serikat sendiri, sebagai negara yang paling kencang meneriakkan penghapusan subsidi bagi petani-petani di negara berkembang melalui corong WTO dan FAO, justru sendirinya mensubsidi petaninya sebesar 18% dari pendapatan pertaniannya. Indonesia, anggaran subsidi tak pernah lebih dari 10%, bahkan di APBN hanya tersedia kurang 2% untuk subsidi pertanian. Inilah yang memang diinginkan konspirator asing, agar Indonesia tidak lagi berdaulat akan pangan dan akan selalu bergantung dari produk-produk pangan impor. Bisa dibayangkan jika saja kita dalam keadaan perang, maka mudah sekali merontokkan Indonesia. Cukup stop memasok embargo pangan, maka nasib kita akan sama dengan Uni Soviet dan Yugoslavia yang tercerai-berai menjadi serpihan-serpihan negara kecil. Tak akan ada lagi kekuatan hebat sebagai satu negara kesatuan. Lebay. Loh, kok heran? Sekarang, bangsa yang dulu katanya gemah ripah loh jinawi ini, sudah menjelma menjadi importir sejumlah produk pangan utama. Beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula, daging sapi, kentang, bawang, sampai garam pun harus kita impor. Padahal kepulauan Nusantara ini sepenuhnya dikelilingi laut, kok tambak garam kita letoy. Jika pun terjadi peningkatan kebutuhan, mengapa solusi impor dijadikan strategi jangka panjang? Mengapa tidak menghidupkan kembali tambak, menyediakan teknologi kepada para petani garam? Gimana keteternya kita ketika pasokan kedelai macet dari Amerika Serikat, sampai-sampai produsen tempe ngambek tidak mau memproduksi bahan pangan yang katanya asli Indonesia itu. Para pedagang daging yang ikutan ngambek jualan sehingga membuat ibu-ibu panik karena stok daging dari Australia seret. Jutaan ibu rumah tangga dan ribuan warung makan kita yang marah-marah gara-gara harga bawang impor dari Cina tembus hingga Rp90.000 per kilo, alias sama dengan harga daging sapi per kilonya. Ingat, ketika Soekarno lalai mengurus pangan rakyatnya, dia dijatuhkan. Ketika Soeharto masih peduli dengan pembangunan pertanian, Indonesia menjadi macan Asia yang sangat disegani. Namun ketika arah pembangunan mulai meninggalkan pertanian dan mengarah ke industri, dia pun jatuh. Jika produk-produk pangan impor dengan begitu lempengnya membanjiri Indonesia akibat pimpinan kita sangat patuh mengikuti perintah majikan untuk menghilangkan bea masuk dan hambatan tarif impor lainnya, sebaliknya yang terjadi dengan produk kita, berulang kali membentur batu karang untuk bisa masuk ke pasar-pasar mereka. Selain harga yang kurang bersaing karena kurang disubsidi, ada saja alasan mereka untuk menghalangi produk kita mengusik produk-produk lokal mereka. Ya alasan kurang higienis lah, tidak memenuhi standar lah, pola tanamnya merusak lingkungan lah.
Apa ini adil? Akibatnya apa? Petani kita kehilangan semangat. Mereka lebih memilih minggat dari kampung dan menjadi buruh atau gelandangan di kota-kota besar. Jangan sangka kita masih menjadi negara agraris berbasis pertanian loh. Ilusi itu. Tahun 2000 saja pendapatan kita dari sektor pertanian tinggal 15,6% dan itu terus menurun menjadi 15,2% di tahun 2004. Artinya, ada penurunan jumlah petani, jumlah lahan pertanian sehingga produksi pertanian pun jatuh. Bandingkan dengan kontribusi 44,5% dari industri di tahun 2004. Kita sudah jadi negara industri. Cerita sebagai negara agraris itu kini sudah jadi dongeng. Jangan bangga dulu dibilang negara industri, karena mayoritas industri itu milik asing. Kita hanya jadi tukang jahit, bukan pemilik sesungguhnya. Dampak buruk lain dari liberalisasi pangan adalah negara kehilangan kuasa untuk mengontrol keamanan persediaan dan harga pangan. Tugas itu kini berpindah tangan ke para cukong swasta yang berorientasi laba. Dulu ada Bulog yang menjadi penjaga kestabilan pangan, tapi sejak masuknya intervensi IMF lewat Letter of Intent nomor 98/2 tanggal 15 Januari tahun 1998, peran monopoli Bulog dihapuskan sehingga beras, bawang, terigu, dan gula diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Walhasil, kita sudah terjebak dalam arus neoliberalisasi pangan yang membuat rakyat kita sangat bergantung kepada permainan cukong pangan, baik lokal maupun pemain global. Jangan harap mereka bersimpati mahu mengurangi labanya, hanya untuk membuat harga pangan terjangkau oleh rakyat. Pikiran para kapitalis tidak lain untung, negaralah yang seharusnya mengurus rakyat tanpa mikir laba lewat tangan seperti Bulog dan BUMN terkait. Masalah lain yang perlu kita khawatirkan dari produk pangan impor adalah kemungkinan infiltrasi kepentingan depopulasi, penurunan jumlah penduduk dunia secara paksa dengan meracuni produk pangan dunia. Program ini berlindung di balik nama Codex Alimentarius dengan meminjam tangan WHO dan FAO, dua lembaga di bawah PBB bentukan dedengkot Zionis Yahudi yang paling berpengaruh di dunia, keluarga Rockefeller. Dengan program itu, merekalah yang akan menjadi juri untuk standarisasi pangan, termasuk standar penggunaan bahan kimia, pestisida, higienitas, rekayasa genetik, dan penelitian makanan. Tapi benarkah standar yang mereka tetapkan itu aman untuk manusia? Tidak sedikit kritikus pangan menggugat. Sebaliknya, mereka justru menganggap ada agenda keji tersembunyi dari program Codex Alimentarius tersebut. Sampai-sampai sebuah film dokumenter dibuat oleh seorang sutradara pemenang Emmy Award, Robert Kenner, pada tahun 2008 berjudul Food Inc. Inti film dokumenter tersebut adalah pengungkapan data dan fakta akurat mengenai konspirasi jahat produsen pangan raksasa di Amerika Serikat. Produksi pangan di sana ternyata menyimpan biaya tersembunyi berupa potensi yang membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Proses rekayasa genetika dalam program penggemukan ayam dan sapi dengan bahan-bahan kimia berbahaya digugat tuntas dalam film tersebut, di mana pertanian dan peternakan di AS telah berubah menjadi industri manufaktur yang profit-oriented dengan menghalalkan segala cara. Fenomena ini juga terjadi di negeri-negeri eksportir raksasa pangan. Dari merekalah kita mengimpor. Ironis. Kita punya sarjana pertanian paling banyak sedunia. Selama hampir 10 tahun ini kita dipimpin oleh seorang presiden lulusan Dr. S3 Pertanian dari universitas ternama. Kita pernah sangat disegani sebagai bangsa agraris yang berkedaulatan. Tapi fakta hari ini, kita tunduk oleh para konspirator pangan dunia. Hari ini, pertanian kita tidak berdaya. Lunglai diterjang badai impor pangan tak terkira. Skandals 29, dijajah asing bagian 5, mengubur mimpi mobil nasional.
Republik ini dari rezim ke rezim semakin sukses saja meraksasakan para kapitalis asing, dan di saat bersamaan bangga bisa mengerdilkan produk-produk dalam negeri. Praktik mengobrak-abrik pertahanan kemandirian bangsa terus-menerus dibiarkan terjadi, dan bahkan para pemimpin negeri ini ikut menjadi bagian strategis dalam proyek penghancuran identitas bangsa tersebut. Bukan hanya Jokowi Ahok yang menangis, tapi anak-anak negeri yang bermimpi memiliki kebanggaan mobil nasional suatu saat nanti, pun ikut menjerit sejadi-jadinya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang barang kena pajak tergolong mewah, pada pasal 3 ayat 1-C yang menghapus pajak PPNBM hingga 0% untuk mobil-mobil asing berkapasitas maksimum 1.200 cc dan berkonsumsi BBM 20 km per liter. Maka lahirlah janin mobil pura-pura murah dengan cap mentereng sebagai low cost green car LCGC. Dengan adanya regulasi tersebut, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio dan Suzuki Karimun dan tak ketinggalan Nissan berebut kue yang berpotensi menggemukkan pundi-pundi harta mereka berkali-kali lipat. Bendera Nippon di dunia otomotif Indonesia pun semakin berkibar tak terlawan. Jangankan dengan mimpi mobil nasional tawon dan SMK, merek mobil Amerika Serikat dan Eropa pun lempar handuk menghadapi agresivitas Jepang mengangkangi sektor otomotif di bangsa kita. Merah putih semakin jauh ke pinggir pertarungan identitas nasional. Salah. Seandainya narasi manis produsen dan pemerintah kita tentang LGGC adalah fakta, maka tentu tidak terlalu salah juga. Masalahnya adalah, LGCC yang diklaim murah dan ramah lingkungan justru lebih cenderung pura-pura murah dan pura-pura ramah lingkungan. Belum lagi momentum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dipandang bertentangan dengan keinginan mulia untuk mengerem laju subsidi BBM, membatasi penggunaan mobil pribadi agar beralih ke transportasi publik dan mengerem laju kemungkinan kemacetan total di jalanan. Peluncuran PP Nomor 41 2013 seolah menjadi kebijakan munafik syarat kepentingan asing yang dilakukan negara. Mari kita kupas. Pemerintah, penghapusan PPNBM hingga 0% ditujukan untuk mobil yang memiliki kandungan lokal di atas 80%. Itu diatur dalam PP Nomor 41 2013. Kenyataannya, penelitian seorang dosen ITB, Evo Haryanja membongkar kebohongan produsen dan pemerintah, bahwa mobil-mobil Jepang itu hanya memiliki kandungan lokal tidak lebih dari 40%. Riset dan pengembangan, produksi komponen penting dan belanja komponen masih sepenuhnya asing. Orang Indonesia hanya kebagian merakit alias tukang jahit produsen asing. Produksi komponen tidak penting, penjualan, pemasaran, logistik dan layanan pelanggan, itu jatah kita. Bayangkan, 40 tahun lebih sudah Indonesia masuk dalam industri otomotif, namun hanya mampu berkontribusi 40% kandungan lokal. Mana transfer teknologi yang dijanjikan? Korea, Cina, India dan Malaysia hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun untuk bisa memproduksi mobil nasional secara mandiri. Pemerintah, mobil-mobil ini murah sehingga orang-orang miskin kita bisa membelinya. Kenyataannya, ya jelas lebih murah dari mobil yang non-LCGC, kan sudah disubsidi pemerintah dengan cara menyunat habis biaya PPNBM-nya. Diskriminasi ini yang membuatnya lebih murah. Bukan karena produsen mengurangi labanya. Lagi pula, kapasitas mesin pun memang rendah, kurang dari 1.200 cc, aksesoris pun standar. Yang membuatnya tidak murahan hanyalah kebesaran nama Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Nissan. Pun harga untuk yang tipe terbawah masih di atas 80 juta rupiah apa bisa dibilang murah. Apalagi kalau sudah full aksesoris seperti mobil-mobil non-LCGC, ya pasti semakin hilang embel-embel murahnya. Kok India bisa menjual mobil nasionalnya, Tata, dengan harga hanya sekitar 25 jutaan rupiah?
Bagaimana bisa dibilang murah kalau orang-orang miskin masih harus membelinya dengan kredit hingga bertahun-tahun? Setelah terbebani dengan bunga kredit, apa masih bisa dibilang murah? Pemerintah, LCGC itu ramah lingkungan, hemat energi, jadi subsidi BBM bisa ditekan. Kenyataannya, yang dimaksud pemerintah ramah lingkungan itu karena mobil LCGC itu lebih irit BBM. Benar memang, ya jelas, karena CC-nya kecil maka wajar jika BBM-nya lebih irit dibandingkan mobil lain non-LCGC berkapasitas silinder lebih besar. Rasanya orang nggak makan sekolahan juga tahu. Kalau dasarnya itu bisa dibilang ramah lingkungan, kenapa nggak nyuruh rakyat naik bajai, toh CC-nya kecil, nggak kehujanan juga. Tinggal kasih AC, jok dilapis kulit, velg dibuat racing, shockbreaker dipotong biar ceper, pasang TV audio, GPS, jadilah super bajai ramah lingkungan. Itu kalau ukuran konsumsi BBM yang jadi indikatornya. Konsep green car, jelas adalah mobil yang digerakkan oleh selain BBM. Mobil listrik, gas, hybrid, angin, biosolar berbahan nabati, tenaga matahari. Itu baru layak disebut green car. Kalau masih BBM, apalagi jenis solar dan premium, ya selain langka juga menyebabkan polusi. Jadi di mana greennya? Argumentasi irit BBM juga terasa konyol dengan gencarnya kampanye murah di masyarakat, sebab sebelum diproduksi saja sudah ribuan orang yang inden. Alhasil, kalau diakumulasikan dengan banyaknya mobil LCGC nanti yang akan membanjiri jalanan, ya tetap saja konsumsi BBM tetap tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari sekarang. Ujung-ujungnya, APBN semakin ambrol untuk menopang orang-orang miskin bermobil itu. Pemerintah bilang LCGC didesain untuk mengkonsumsi BBM jenis Pertamax atau setara yang harganya 2 kali lipat lebih mahal dari bensin. Lah, yang sudah jelas-jelas ada peraturan resmi yang dikeluarkan pemerintah agar mobil-mobil plat merah tidak menggunakan bensin subsidi saja tidak dipatuhi, kok ini malah mau memaksa orang-orang miskin yang hanya bisa membeli mobil pura-pura murah untuk beli Pertamax. Coba lihat di semua SPBU di seluruh Indonesia, bagaimana mobil-mobil kelas atas ikut menyeruput bensin subsidi dengan rakusnya. Tidak ada lagi beda antara Mercedes dengan Oplet, minumnya pasti bensin subsidi. Pemerintah, LCGC itu diperuntukkan untuk dijual di luar Jakarta dan diarahkan untuk di pedesaan, jadi tidak akan memperburuk kemacetan Jakarta. Kenyataannya, bos, begitu diluncurkan di pameran IIMS 2013, ribuan Akia dan Ayla diinden orang-orang ber-KTP DKI Jakarta. Ingat, 60% arus uang ada di Jakarta. Kalaupun ada orang di luar DKI, itu mereka masyarakat di daerah penyangga Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi yang sehari-harinya memenuhi jalanan Jakarta untuk bekerja atau kuliah. Lagi pula, hari gini, apa cuma Jakarta saja yang macetnya nauzubillah. Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Medan, Makassar, Samarinda, Pekanbaru, Palembang, itu semua sudah pada parah macetnya. Anehnya, kenapa pernyataan bahwa LCGC diproyeksikan penjualannya untuk luar Jakarta baru dikeluarkan setelah Jokowi Ahok mencak-mencak ke menteri karena bakal jadi biang macet makin parah. Ada kesan justru pengumuman itu hanya reaksi untuk meredam protes, dan bukan karena memang sudah direncanakan sejak awal bahwa LCGC hanya untuk dijual di luar Jakarta. Pemerintah, produksi massal LCGC dimaksudkan untuk menghadapi persaingan di era perdagangan bebas ASEAN tahun 2015. Ini akan menguatkan posisi Indonesia. Kenyataannya, ini justru lebih ngawur lagi. Lah bagaimana menguatkan posisi Indonesia? Wong yang punya LCGC itu murni asing, Jepang. Posisi Nippon yang semakin kuat, kita justru semakin terbenam dengan merek-merek asing, karena kita tidak ubahnya sebagai tukang jahit tok. Ibaratnya kita terima recehan,
tapi gepokan fulus masuk ke brankas asing. Mungkin saja proyek ini akan menambah devisa masuk, membuka lapangan kerja lebih besar. Tapi coba logikanya kita balik. Bagaimana kalau proyek LCGC itu ditujukan untuk produksi dalam negeri sebagai mobil nasional? Apa itu tidak membuat lapangan kerja jauh lebih besar? Ini belum lagi peluang kita untuk belajar teknologi otomotif lebih besar jika pemerintah beritikat baik mendukung mobil nasional. Korea, Cina dan bahkan Malaysia, awalnya juga tertatih-tatih dengan Mopnasnya. Mereka dulu juga meniru, tapi pengalaman membentuk mereka untuk menjadi lebih baik, dan hasilnya kualitas mobil nasional mereka sudah semakin baik. Bahkan mobil-mobil Korea sekarang sudah sukses membuat Jepang gemetaran. Oke, cukup fakta bahwa kita mungkin sudah dibohongi. Lalu di mana konspirasinya? Pertama, Jepang tak akan rela dominasinya di sektor otomotif Indonesia diganggu oleh riak-riak isu mobil nasional. Menghadapi serangan frontal mobil Korea, Amerika Serikat, dan Eropa saja sudah membuat kue mereka semakin tergerus. Apalagi harus ditambah isu nasionalisme mobil nasional yang jangan-jangan bisa mengindiakan bangsa Indonesia, di mana pemerintahnya mewajibkan aparat dan masyarakatnya menggunakan produk asli India, meskipun kualitasnya lebih rendah dari produk asing. Nah, produsen Jepang mungkin saja melancarkan flanking attack alias serangan sayap untuk menyingkirkan potensi mobil nasional untuk berkembang. Sejak tahun 1970-an kita berpuluh kali mencetuskan semangat mobil nasional, tapi sampai hari ini semua dihalang-halangi oleh kekuatan modal asing bekerja sama dengan negara. Tidak ada itikat, tidak ada semangat para pengambil kebijakan bangsa ini untuk menegakkan kemandirian merah putih di sektor otomotif. Dengan posisi Jepang sebagai the big three investor asing dan penderma aktif di Indonesia, rasa-rasanya pemerintah kita pun gamang untuk berkata tidak terhadap intervensi Nippon. Kedua, sangat mungkin turunnya PP nomor 41/2013 ini terkait dengan tahun politik 2014. Bukan tanpa alasan mencurigainya, karena turunnya PP tersebut sangat berdekatan dengan masa-masa di mana partai-partai dan para elitnya sangat membutuhkan banyak fulus untuk kampanye. Peraturan pemerintah nomor 41 ini mengalami tarik ulur yang sangat panjang, karena sudah diperdebatkan selama setahun lebih. Awalnya, banyak sekali tentangan untuk menolak PP ini dikeluarkan karena akan mengancam semangat Mopnas dan juga semakin membuat kemacetan jumpalitan tak karu-karuan. Lalu tiba-tiba, BUMM. PP kontroversial ini pun turun di penghujung 2013. Momentum yang sangat pas dengan hiruk-pikuk partai dan elit-elitnya mensosialisasikan rayuan gombalnya pada masyarakat. Percaya kalau dikatakan para produsen asing itu tak memberikan apa-apa kepada sejumlah pembuat kebijakan untuk menggolkan maha proyek LCGC-nya. Entah dengan Anda, kalau saya sih tidak percaya. Ketiga, masih terkait dengan politik. Tapi, ini lebih ke persaingan calon presiden 2014 mendatang. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintah tengah galau ketika itu, apakah akan mendukung LCGC asing atau proyek mobil SMK punya lokal. Masalahnya di belakang SMK, ada sosok Jokowi. Tanpa SMK saja, sosok Jokowi nyaris tak terlawan oleh capres-capres partai lain penguasa di pemerintahan. Apalagi kalau sampai SMK jadi dibesarkan sebagai proyek mobil nasional, semakin tak tertandingilah Jokowi. Ini tentu berbahaya bagi orang-orang di pemerintahan yang berambisi merebut tahta RI 1 di 2014. Konon pula, dengan mendukung LCGC, maka elit-elit partai yang duduk di pemerintahan itu berharap mendapat sokongan rakyat di pemilu 2014 nanti karena dianggap berjasa menyediakan mobil murah untuk masyarakat menengah ke bawah. Dengan LCGC pula, konon lawan-lawan politik Jokowi hendak menjatuhkan reputasi pria bersahaja itu.
Membanjirnya pembelian LCGC oleh masyarakat Jakarta akan membuat ibu kota semakin sumpek dengan kemacetan. Jika sudah begitu, biasanya orang akan dengan mudah menuding sebagai salah pemerintah, yah, Jokowi Ahok yang akan dihujat rakyat Jakarta karena tak mampu membuat Jakarta lebih bebas macet. Peluang Jokowi sebagai capres bisa terusik kebencian masyarakat Jakarta jika sudah begitu. Sekali tembak, dua burung jatuh. Keempat, ini ada kaitannya dengan serbuan asing di sektor penjualan BBM. Sebelum ada LCGC, APBN kita dengan setia jebol terus-menerus akibat subsidi BBM. Berulang kali syahwat menaikkan harga BBM mengemuka. Nah, dengan adanya LCGC, subsidi BBM akan semakin menggila sampai-sampai pemerintah akan menyerah. Jika sudah begini maka aspirasi asing agar harga BBM diserahkan sepenuhnya ke pasar tanpa subsidi akan lebih mudah tercapai. Kalau itu terrealisasi, maka tidak ada lagi harga bensin dan solar subsidi. Harganya akan sama dengan Pertamax, masih untung ini buatan lokal. Celakanya, nanti harga BBM dalam negeri akan sama dengan harga BBM asing yang dijual di SPBU modern milik British, Petroleum Inggris, Petronas Malaysia, Shell Belanda, Total Perancis, dan Chevron Amerika Serikat. Bukankah dengan begini maka hasrat meliberalisasikan harga BBM ke pasar, yang sempat dijegal oleh MK, akan terrealisasi dengan sendirinya? Yuk, hantam APBN hingga jebol, agar subsidi BBM semakin tak tertanggungkan oleh negara. Jelas LCGC adalah kontra solusi kemacetan Jakarta. Mengapa pemerintah tidak membebaskan pajak dan bea masuk untuk moda transportasi publik seperti bus atau monorel? Mengapa DPRD DKI justru menyunat rencana pembelian busway dari 1.000 unit menjadi hanya 700? Padahal pemerintah gembar-gembor ingin segera mengatasi macet dengan cara memindahkan masyarakat dari kebiasaan bermobil ke transportasi publik. Mengapa pemerintah tidak mendukung total pengembangan mobil SMK dan tawon buatan anak-anak Indonesia asli? Mobil itu memang harus mahal, sepanjang pertumbuhan jalan hanya 0,01% sementara penjualan mobil tumbuh 2,7% per tahun. Jika tidak, begitu Anda membuka pagar rumah, Anda sudah menghadapi kemacetan. Negara maju tidak ditandai dengan banyaknya orang miskin bisa membeli mobil, tapi berapa banyak orang kaya mahu menggunakan angkutan publik. Skandal 30, Rockefeller dan proyek mengeliminasi mobil listrik. Aneh sebenarnya jika kita mengatakan bahwa kendaraan listrik itu adalah masa depan. Barangkali itu pula yang menyebabkan perkembangan mobil listrik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, terasa begitu lambat. Di Korea dan Amerika Serikat saja penetrasinya baru 3%. Alasannya, infrastruktur dan konsumen yang belum siap. Akibatnya, mobil listrik tidak efisien, harganya akan selangit dan proses pengisiannya merepotkan. Daya tahan mobil pun diragukan. Belum lagi kecepatannya yang bak sepeda ditempel motor mesin jahit. Jarak tempuhnya pendek. Itulah yang coba diposisikan ke dalam benak kita selama ini sehingga membuat kita selama lebih dari seabad sangat bergantung pada kendaraan-kendaraan boros minyak yang semakin langka dan mahal. Ini sangat tidak masuk akal. Dunia sudah lebih dulu mengenal mobil listrik ketimbang mobil rakus minyak. Tahun 1899 mobil listrik buatan Camil Jenatsi sudah berhasil menembus rekor kecepatan kendaraan darat dengan mampu berlari hingga 105 km per jam. Itu 113 tahun yang lalu. Bahkan periode 1987-an, mobil dan taksi-taksi bertenaga baterai sudah hilir mudik di jalanan kota New York. Tidak usah jauh-jauh, di tahun 1920-an, kota-kota di Indonesia pun sudah diramaikan dengan tram-tram bertenaga listrik sebagai angkutan publik. Artinya, kendaraan listrik itu primitif. Seharusnya dengan kemajuan teknologi saat ini,
perkembangan kendaraan ramah lingkungan itu bisa jauh lebih dahsyat daripada kendaraan-kendaraan rakus BBM dan syarat polusi seperti yang saat ini kita kenal. Mengapa kendaraan-kendaraan listrik itu seolah raib bak Atlantis yang tenggelam ke dasar samudra? Mengapa mobil listrik tucuk si proyek Dahlan Iskan baru-baru ini dipandang sebagai proyek angan-angan yang belum mungkin diimplementasikan untuk menggantikan mobil-mobil rakus minyak dan jorok? Siapa dalangnya? Mungkin orang yang paling tepat untuk dituduh adalah Raja Minyak Yahudi Zionis, Rockefeller. Melalui perusahaannya, National City Lines, ia memborong lebih dari 100 perusahaan transportasi di Amerika Serikat yang pada masa itu hampir seluruhnya menggunakan tram listrik. Tanpa ragu, ia membesituakan seluruh tram listrik dan mengganti angkutan publik dengan bus-bus berbahan bakar minyak. Pada masa itu minyak relatif masih sangat banyak dan murah. Dengan mengganti tram listrik dengan bus ber-BBM, maka produksi minyak dari ladang-ladang Standard Oil milik Rockefeller pun semakin kencang. Duit petrodolar mengalir deras ke kocek sang miliuner. Tidak puas dengan itu, Rockefeller dengan kekuatan modal raksasanya, turut membiayai Henry Ford sang pencipta mobil BBM, dengan menjadikan Ford Motor Company dan General Motors sebagai pabrikan raksasa yang memproduksi jutaan mobil rakus minyak. Tidak pelak, mobil-mobil listrik ketika itu lintang pungkang tidak mampu melawan kekuatan modal industri milik Rockefeller. Dengan posisi Amerika Serikat sebagai produsen terbesar otomotif ketika itu, maka hampir seluruh dunia tak bisa mengelak ketika jutaan mobil produksi Ford menerobos masuk ke seluruh negara. Sejak itu, jalanan pun dibanjiri dengan kendaraan-kendaraan rakus BBM dan berpolusi tinggi. Itu artinya petrodolar semakin deras menggelembungkan pundi-pundi harta Rockefeller, di mana banyak dari dana-dana tersebut dialokasikan untuk menggerakkan proyek Zionisme internasional di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia.